Buat Indonesia, saya dalam kesempatan ini mengkritisi beberapa menteri yang seolah membabi buta membela Gibran. Padahal kepentingan mereka apa? Mereka kan bukan tim sesnya Pak Prabowo. Kenapa seolah-olah Gibran itu dipersepsikan sama dengan Jokowi? Menyerang Gibran, menyerang Jokowi. Ini kan pemikiran yang kebalik-balik dan merusak akal sehat kita. Gibran seolah untouchable, tidak boleh disentuh. Si maha benar. Wong selengean kayak begitu kok. Tidak mempunyai sopan santun, tidak mempunyai etika. Indonesia tanah air beta, pusaka abadi nan jaya. Gibran dianggap gagal dalam debat cawapres yang kedua. Ini bukan kata Rudy Eskamri, tapi kata para netizen, para pengamat. Bahkan ada survei yang mengatakan bahwa dalam debat cawapres jilid kedua, sentimen negatif tertinggi diperoleh oleh Gibran, sedangkan sentimen positif tertinggi Mahfud MD, dan sedikit di bawah Pak Mahfud MD adalah Muhaimin Iskandar. Artinya memang Pak Mahfud MD dan Pak Muhaimin Iskandar cukup sukses dalam melaksanakan debat yang kemarin. Gibran dengan segala ketengilannya dia, dengan kesongongannya dia, dengan gimmick-gimmick yang dia gunakan, ternyata mendapatkan sentimen positif yang sangat rendah. Ini kenyataan, ini fakta. Nah, pasca debat ini tidak berhenti di situ. Yang terjadi, para menteri yang sekarang menjadi menterinya bapaknya Gibran itu seperti kebakaran jenggot. Tiba-tiba Menteri Pertanian Amran Sulaiman mengatakan protes terhadap data yang disampaikan oleh Pak Mahfud MD dan Cak Imin, mengatakan bahwa di Gunung Mas sukses, padahal laporan dari Greenpeace panen jagung di Gunung Mas Kalimantan Tengah itu sangat tidak layak. Apalagi konon kata Greenpeace dan Walhi, tanaman jagung itu ditanam dalam polybag. Pak Mahfud pernah bercanda, Indonesia ini hebat. Hebatnya apa? Menanam singkong, tumbuh jagung. Ini keren. Ini sindiran yang jelek menurut saya. Tapi ini dibantah oleh Menteri Amran Sulaiman, Menteri Pertanian, katanya di Kalimantan Tengah, di Gunung Mas sukses. Gibran pun ngawur, katanya di Gunung Mas Kalimantan Tengah sudah sukses panen jagung dan singkong, padahal hanya jagung, dan ternyata menurut Greenpeace jagungnya pun juga tidak layak panen, sudah layu dan tidak layak dikonsumsi. Ini kata Greenpeace dan kata Walhi setempat. Bukan hanya itu, Gibran juga dengan sangat tidak etis menyebut nama-nama yang seharusnya tidak perlu disebut. Yang disebut Gibran adalah Tom Lembong. Tom Lembong itu adalah co-kapten dari pasangan Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar. Dikatakan Pak Tom Lembong ngawur, seolah-olah anti nikel. Sekarang lebih mempromosikan TFL. Ini dikatakan oleh Gibran, dan bahkan beberapa kali Gibran menyebut nama Tom Lembong. Otomatis Pak Tom Lembong, karena disebut-sebut dalam debat yang disaksikan oleh seluruh masyarakat Indonesia, bersuara. Katanya Cak Imin mendapat contekan dari Tom Lembong. Wajar dong tim ses itu memberikan masukan, memberikan contekan atau apapun namanya. Bahkan saya yakin Gibran pun juga mendapat contekan dari timnya pasangan nomor 2. Contekan
briefing, masukan atau apapun namanya lah. Jadi sangat tidak etis kalau Gibran menyebut nama Pak Tom Lembong dalam debat resmi seperti itu. Dan menurut saya sangat wajar kalau Pak Tom Lembong bersuara. Dia mengatakan selama 7 tahun saya memberikan contekan kepada bapaknya Gibran. Ini mak jelek juga. Nah, ucapan dari Tom Lembong ini membuat kebakaran jenggot menteri-menteri yang lain. Pak Luhut, Pak Bahlil juga seolah kebakaran jenggot mengatakan Tom Lembong tidak etis, kegeeran, dan mengulik-ulik kegagalan single submission program dan sebagainya dan sebagainya. Pertanyaannya, mengapa ya menteri-menteri kebakaran jenggot pada saat Gibran gagal debat? Bukan hanya Pak Luhut, bukan hanya Pak Bahlil, bukan hanya Pak Amran Sulaiman, bahkan Menteri Kehutanan Ibu Siti Nurbaya-Bakar pun juga membantah data deforestasi hutan di Indonesia yang dikemukakan oleh Pak Mahfud MD dan Cak Imin. Pertanyaannya, apa mungkin seorang Mahfud MD yang guru besar dan Muhaimin Iskandar mendapatkan masukan data yang ngawur? Jangan-jangan datanya Bu Siti Nurbaya yang salah. Karena sudah menjadi rahasia umum, sering sekali data dari pemerintah itu memang sengaja direkayasa. Siapa tahu. Jadi sahabat Indonesia, saya melihat keberpihakan ini begitu kental. Tapi bagi saya juga tidak aneh. Karena apa? Ujungnya, yaitu presiden, bapaknya Gibran, juga dengan terang benderang berpihak. Seperti dalam kunjungan kerja tanggal 22 Januari 2024 yang lalu. Di dalam mobil kepresidenan ada jari 2 telunjuk begini. Pada saat masyarakat menyebut-nyebut, meneriakkan nama Ganjar Mahfud. Etis nggak sih? Lalu kemudian dia berkilah bahwa presiden boleh kampanye, presiden boleh cawe-cawe, presiden boleh berpihak, ada aturannya. Tapi Pak Presiden lupa bahwa dalam aturan yang ditetapkan di Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tidak boleh menggunakan fasilitas negara atau apapun yang menggunakan dana APBN, apalagi melibatkan TNI dan Polri. Nah, pada saat di Solo 3 kemarin, Presiden jelas-jelas tidak kampanye. Katanya kunjungan kerja resmi, menggunakan fasilitas negara, menggunakan pengamanan dari TNI Polri. Ini sudah terlalu banyak kesalahan presiden sebetulnya. Pertanyaannya, siapa yang harus menyemprit? Bawaslu? Bawaslu tidak punya nyali. Jadi pada saat presiden sudah berpihak terang benderang seperti itu, saya sangat mafhum kalau para menterinya itu seolah-olah berlomba-lomba mencari muka dengan membela Gibran. Mereka sudah melupakan yang namanya etik. Mereka sudah melupakan yang namanya bagaimana menjaga integritas personal. Padahal jabatannya tinggal beberapa bulan lagi. Etika dan norma kesopanan, kepantasan sudah hilang ditelan kerakusan kekuasaan. Itu yang terjadi. Jadi saya sangat heran saja pada saat para menteri, khususnya Pak Luhut dan Pak Bahlil, begitu gigih menyerang Tom Lembong. Padahal seharusnya yang diserang Gibran. Karena sangat tidak etis seorang Gibran menyebut nama Tom Lembong dalam debat resmi seperti itu. Karena Gibran pun juga dipoles-poles kok oleh banyak orang. Gibran ini bukan orisinil, murni, genuine, tidak. Dia hasil karbitan. Dia tidak organik. Jadi mereka lupa. Karena etika dan norma kepantasan sudah hilang, akhirnya para pejabat tinggi itu tidak bisa lagi membedakan mana
yang benar, mana yang salah, mana yang melanggar etika, mana yang tidak. Justru orang yang sedang membela diri seperti Pak Tom Lembong malah diserang habis-habisan. Justru Pak Mahfud MD dan Cak Imin yang mengungkapkan kekurangan-kekurangan pemerintah dalam banyak hal, termasuk rusaknya lingkungan karena eksplorasi nikel dan sebagainya, dianggap anti hilirisasi. Ini pemikiran yang somplak menurut saya. Hampir semua rakyat Indonesia mendukung hilirisasi dengan catatan hilirisasi dengan tata kelola yang baik, mempunyai benefit yang sangat tinggi kepada rakyat dan negara dan tidak merusak lingkungan. Kalau hilirisasi hanya dikuasai oleh korporasi tertentu dan kita tahu itu di kelompok mana dan ternyata juga merusak lingkungan, masa harus kita diam saja? Jangan sampai jargon hilirisasi ini seolah-olah menjadi jargon yang paling si maha hebat, tidak boleh disentuh. Saya setuju hilirisasi dilanjutkan, tapi dengan perbaikan tata kelola yang sangat signifikan dalam semua sisi. Tidak boleh ada monopoli dari negara tertentu. Katakanlah semua pekerja dari Cina datang menggeruduk Morowali, Sulawesi Tengah. Monopoli eksplorasi hanya dari satu perusahaan, kemudian hanya boleh diekspor di negara itu tidak sehat. Dan mereka pasti punya partner lokal. Partner lokalnya siapa? Para menteri di Kabinet Indonesia Maju mulai kebakaran jenggot dan membagi buta membela Gibran yang kalah debat. Tom Lembong termasuk yang diserang. Kemana profesionalitas dan objektivitas mereka? Sudah menjadi rahasia umum. Kita semua tahu siapa yang bermain. Jadi sahabat Indonesia, saya dalam kesempatan ini mengkritisi beberapa menteri yang seolah membabi buta membela Gibran gitu. Padahal kepentingan mereka apa? Mereka kan bukan tim sesnya Pak Prabowo. Kenapa seolah-olah Gibran itu dipersepsikan sama dengan Jokowi? Menyerang Gibran, menyerang Jokowi. Ini kan pemikiran yang kebalik-balik dan merusak akal sehat kita. Gibran seolah untouchable, tidak boleh disentuh. Si maha benar. Wong selengean kayak begitu kok. Tidak mempunyai sopan santun, tidak mempunyai etika. Dan bagi saya kalau Gibran dikatakan defisit etika, wajar. Karena Gibran menjadi cawapres hasil dari keputusan MK yang cacat moral dan cacat etika. Itu jelas-jelas dikatakan oleh Mahkamah Kehormatan MK. Jadi ya wajar kalau masuknya bahan mentahnya jelek, hasilnya juga jelek. Itu yang terjadi. Indonesia sejak dulu kala tetap dipuja-puja bangsa.